Halo gengs, balik lagi di channel Magenta Film. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul I Am Hero. Film ini mengisahkan tentang seorang pria yang berprofesi sebagai asisten komikus dan seorang gadis SMA. Mereka harus bertahan hidup dari kejaran para zombie yang sudah menyebar di kota. Penasaran seperti apa kisahnya? Tonton video ini sampai akhir dan temukan keseruan alur ceritanya. Dibuka dengan scanner sebuah ruangan. Di ruangan itu terdapat 4 orang yang tengah menggambar sebuah komik atau manga. Dan ketika mereka lagi fokus menggambar, tiba-tiba ada sebuah berita aneh yang mengatakan ada seorang wanita berusia 27 tahun menggigit seekor anjing peliharaannya sendiri. Singkat cerita, setelah selesai bekerja, salah satu dari keempat asisten komikus itu yang bernama Hideo Suzuki pulang ke apartemen. Hideo Suzuki tinggal bersama kekasihnya yang bernama Teiko. Walaupun statusnya pacaran, tapi mereka sudah tinggal bersama. Hal seperti ini sudah sangat wajar terjadi di negara Jepang. Apartemen yang ditinggali oleh Hideo Suzuki merupakan apartemen dari sang pacar. Bisa dibilang kalau dirinya hanya menumpang di sana karena penghasilannya yang pas-pasan sebagai asisten komikus. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan update film terbaru, baik dalam negeri maupun luar negeri. Teiko yang lelah harus terus-terusan membayar uang sewa sendiri akhirnya mengusir Suzuki dari apartemennya. Ia juga membuang semua barang milik Hideo Suzuki, termasuk senapan api miliknya yang biasanya ia gunakan untuk referensi penggambaran komiknya. Karena tidak punya tempat tinggal lain, ia pun memutuskan untuk pergi dan tidur di kantor tempatnya bekerja. Di pagi harinya, Teiko menghubunginya dan mengatakan bahwa dirinya menyesal telah mengusir Hideo dari apartemennya. Ia juga meminta maaf. Selain itu, terdengar suara Teiko yang seperti orang sakit, sehingga membuat Hideo agak khawatir. Lalu ia memutuskan untuk bergegas pergi ke apartemen milik Teiko. Sesampainya di sana, ia mengetuk pintu beberapa kali namun tak kunjung ada jawaban. Hingga akhirnya mengintip ke dalam apartemen dari sebuah lubang surat yang ada di pintu. Terlihat Teiko yang tengah tertidur tiba-tiba terjatuh. Hal aneh terjadi pada tubuh Teiko karena tiba-tiba mengalami kejang-kejang dan kemudian Teiko merangkak menuju pintu. Teiko pun menyerang Hideo dan hendak menggigitnya. Hideo yang tidak tahu apa-apa berusaha menenangkan Teiko dan mendorong tubuhnya agar masuk ke dalam apartemen dan menguncinya. Tapi ternyata kekuatannya jauh lebih besar daripada dirinya. Bahkan Teiko menahan pintu itu menggunakan gigitannya hingga membuat giginya rontok. Dengan tenaganya yang besar, Teiko terus menyerang dan menggigit Hideo hingga saat Hideo mencoba melawan balik, ia mendorong Teiko dan tanpa sengaja kepala Teiko tertusuk sebuah piala penghargaan miliknya dan Teiko pun tewas. Karena panik mengira telah membunuh pacarnya, ia pun bergegas pergi dari apartemen itu untuk menuju tempat kerjanya. Tetapi saat sesampainya di sana, suasana di tempat itu tak jauh berbeda dengan yang dia alami sebelumnya. Semua rekan kerjanya berubah menjadi aneh. Terlihat juga ada salah satu rekan kerjanya bernama Matani tengah membunuh semua orang di sana. Dia juga mengatakan jika Hideo terkena gigitan, maka Hideo akan berubah menjadi seperti mereka. Setelah ia membunuh semua rekan kerjanya, Matani juga memutuskan untuk bunuh diri karena ternyata dirinya juga kena gigitan di kakinya. Singkat cerita, setelah pergi dari tempat itu ternyata Hideo melihat bahwa sebagian besar penduduk di kota tersebut telah menjadi aneh. Di tengah pelariannya, ia bertemu dengan seorang gadis SMA dan juga seorang pekerja kantoran. Mereka berniat untuk melarikan diri dengan sebuah taksi yang terparkir di pinggir jalan. Di dalam taksi, mereka juga melihat sebuah berita yang mengabarkan bahwa seluruh penjuru negeri Jepang telah terinfeksi sebuah virus yang mengakibatkan manusia yang terinfeksi bertingkah seperti zombie. Ketika Hideo melihat pria yang menaiki taksi bersamanya,
Dirinya terkejut karena ternyata laki-laki yang duduk di sebelahnya telah tergigit oleh salah satu dari zombie yang mengejarnya. Tak lama kemudian, laki-laki itu berubah menjadi zombie dan menyerang seluruh penumpang taksi sehingga menyebabkan mobil taksi yang mereka tumpangi oleng. Ditambah lagi supir taksi pun juga terkena gigitan oleh laki-laki tersebut. Hideo mencoba menendang keluar laki-laki yang sudah sepenuhnya menjadi zombie itu hingga kecelakaan pun tak terelakkan. Setelah kecelakaan mobil yang hebat itu, Hideo dan gadis SMA yang diketahui bernama Hiromi Ayakari mulai berjalan menelusuri jalan yang sudah sepi. Hiromi juga sempat membuka ponselnya dan mengecek sebuah forum di internet yang mengatakan file virus yang menginfeksi hampir seluruh penduduk Jepang ini bernama ZQN yang menular melalui kontaminasi darah. Di dalam forum tersebut juga mengatakan kalau lokasi paling aman dari kejaran para zombie sekarang ini adalah puncak Gunung Fuji, karena virus ini akan mati ketika cuaca dingin. Belum selesai membaca artikel di forum, tiba-tiba handphone milik Hiromi mati. Mereka pun bergegas memulai perjalanan menuju puncak Gunung Fuji dengan berjalan kaki. Ketika hari mulai gelap, mereka beristirahat di sebuah kuil. Mereka saling mengobrol dan saling berbagi makanan. Lalu Hiromi mengeluarkan sebuah MP3 player dan meminta Hideo untuk mendengarkan sebuah lagu kesukaannya. Tanpa sadar mereka pun terlelap. Sampai keesokan paginya Hideo sadar bahwa ada sebuah bekas gigitan di leher Hiromi. Hideo panik dan langsung menodongkan senapan ke arah Hiromi dan menginterogasinya. Hiromi pun menjawab bahwa bekas luka yang ada di lehernya ini adalah bekas luka dari gigitan seorang bayi, tepatnya 2 harian lalu. Dirinya juga mengatakan bahwa bisa saja bayi yang menggigitnya telah terkontaminasi oleh virus lewat air susu ibunya. Hiromi pun pasrah jika Hideo ingin membunuhnya. Setelah mendengar perkataan Hiromi, Hideo mengurungkan niatnya. Hideo juga pernah digigit oleh pacarnya tapi tidak tertular karena memang gigitannya tidak menembus dagingnya. Faktanya, selama 2 hari ini Hiromi tak menunjukkan perubahannya menjadi seorang zombie. Maka dari itu, Hideo memutuskan untuk tetap membawa Hiromi dalam perjalanannya. Ketika mereka tengah menyusuri jalanan hutan, tiba-tiba Hiromi bersikap aneh. Hideo mengira bahwa Hiromi kecapean dan mengajaknya untuk beristirahat sejenak. Saat istirahat, Hiromi menyadari bahwa dirinya ternyata benar-benar sudah terinfeksi dan meminta Hideo untuk membunuhnya. Tetapi karena Hideo tak tega membunuh Hiromi, akhirnya ia pun memutuskan untuk meninggalkannya sendiri. Kemudian ia berlari mencari tempat yang aman. Ketika berlari, ia melihat ada seseorang yang berjalan di depannya. Tanpa pikir panjang, Hideo menghampiri laki-laki itu dan meminta tolong. Tapi ternyata, laki-laki tersebut adalah salah satu dari mereka. Kemudian zombie tersebut menyerang Hideo. Di dalam keadaan terdesak, Hideo mencoba melawannya, tapi kekuatannya kalah besar dari zombie tersebut. Di tengah perlawanan, tiba-tiba Hiromi datang dan membunuh zombie yang hendak memakan Hideo. Ternyata Hiromi tak sepenuhnya berubah menjadi zombie. Hal itu mungkin disebabkan oleh kekebalan tubuhnya dan fakta bahwa anak kecil yang terinfeksi lewat susu ibunya tidak menginfeksi secara keseluruhan. Menyadari Hiromi masih memiliki kesadaran, Hideo kembali membawanya kembali melanjutkan perjalanan menuju Gunung Fuji. Sesampainya di sebuah jalan, terlihat ada sebuah troli belanja dari sebuah pusat perbelanjaan Fuji. Artinya tidak lama lagi mereka sampai di tujuan. Dengan troli yang dipakai untuk membawa tubuh Hiromi yang tertidur itu, mereka pun pergi ke pusat perbelanjaan. Sesampainya di sana, suasana sangatlah sepi dan mereka mencoba masuk ke sebuah toko. Ketika Hideo sedang mencoba beberapa pakaian, ternyata ada seorang zombie yang tiba-tiba menyerangnya. Beruntungnya, sebelum zombie menggigitnya, ada seorang wanita yang membunuh zombie tersebut. Wanita itu bernama Sugomi yang merupakan salah satu survival yang dapat bertahan di kompleks taman hiburan sekaligus pusat perbelanjaan itu. Secara kebetulan kelompoknya tersebut sedang mencari air untuk para korban selamat lainnya.
Hideo merasa lebih aman apabila bergabung dengan kelompok tersebut. Akhirnya Hideo dan Hiromi bergabung dengan mereka. Hideo juga memasangkan penutup mata kepada Hiromi untuk menutupi matanya agar tak terlihat. Setelah beberapa hari, persediaan makanan mereka mulai menipis. Iura sebagai pemimpin kelompok tersebut membuat sebuah rencana untuk mengambil persediaan makanan dari sebuah gudang penyimpanan. Iura meminta Hideo untuk memberikan senjatanya dan Hideo menolak karena dirinya sudah menganggap senjata ini sebagai jimat. Kelompok tersebut mengancam Hideo akan membunuh Hiromi jika tidak memberikan senjatanya. Sementara itu Hiromi yang sekarang sedang diacungkan sebuah pisau tiba-tiba melawan dan menghempaskan dua orang yang menahannya itu. Selain itu penutup mata yang memang sengaja Hideo ikatkan untuk menutupi fakta bahwa Hiromi adalah zombie lepas. Semua orang yang ada di tempat itu kaget dan Iura akhirnya menembakkan sebuah anak panah ke kepala Hiromi dan membuatnya jatuh pingsan. Sementara itu, senjata milik Hideo diambil dan dirinya dipukuli karena telah membawa manusia yang terinfeksi virus ke dalam pengungsian. Walaupun begitu, Hiromi tidak dibunuh karena mereka juga masih ragu apakah Hiromi zombie atau manusia. Pasalnya, manusia yang terinfeksi oleh virus ZQN seharusnya tidak akan tertidur, tapi untuk kasus Hiromi berbeda, dirinya bisa tertidur. Selain itu, denyut nadinya juga masih ada. Setelah senjata milik Hideo diambil, terjadi sebuah konflik antara Iura dan Sango. Walaupun sempat terjadi konflik, tetapi misi ini masih tetap dijalankan, dibantu oleh pengungsi lain yang mengalihkan perhatian zombie. Mereka pun pergi menuju gudang penyimpanan makanan dan saat mereka sedang melihat sebuah peta, lampu di basement tiba-tiba menyala. Mereka mengabaikan keanehan tersebut dan langsung menuju tempat penyimpanan makanan. Saat mereka mengambil makanan dari gudang tersebut, tiba-tiba terdengar sebuah lagu dan mereka menyadari bahwa itu adalah kelakuan Iura yang ingin membunuh mereka. Iura membunyikan musik dengan sangat kencang sehingga memancing zombie datang ke gudang tersebut sehingga menyerang mereka. Ditambah lagi ternyata Iura membuka pintu gerbang sehingga membuat seluruh zombie yang berada di luar masuk ke dalam gedung tersebut. Hideo yang bersembunyi di dalam loker gudang penyimpanan makanan mendengar suara suami yang mengatakan bahwa ada zombie yang berhasil naik ke atas tempat persembunyian. Mengetahui hal itu, Hideo memberanikan diri keluar dan melawan para zombie. Ketika ia keluar dari gedung, ia menemukan senapannya tergeletak di lantai dengan beberapa peluru di sana. Sementara itu, Sugomi yang tak bisa menunggu lama lagi karena para pengungsi sudah berubah menjadi zombie, dirinya memutuskan untuk membawa Hiromi pergi dari atas gedung tersebut dan menuju gedung tempat Hideo berada. Ketika ia sudah berada di gedung tersebut, dirinya bertemu dengan Iura yang mengajaknya untuk kabur dari tempat ini menggunakan sebuah mobil yang ia temukan. Akan tetapi tak lama kemudian, Iura menunjukkan gerak-gerik aneh yang rupanya ia sudah terinfeksi oleh virus dan berubah menjadi zombie, kemudian menyerang Sugomi yang tengah menggendong Hiromi. Saat sedang berlari, Sugomi yang menggendong Hiromi bertemu dengan Hideo. Dengan senapan yang dimilikinya, Hideo menembak kepala Iura hingga zombie itu tewas dengan mengenaskan. Ketika mereka ingin pergi dari tempat itu, tiba-tiba Sango yang ternyata berhasil selamat menghampiri mereka. Bersamaan dengan itu terdengar suara langkah kaki dari para zombie yang mendekat. Benar saja, itu adalah suara zombie yang mengejar Ape, salah satu anggota pengungsi. Ditambah lagi pintu keluar yang ada di belakang mereka ternyata sudah ada gerombolan zombie sehingga membuat mereka terjebak di antara kepungan zombie. Hideo berniat mengurangi jumlah mereka berbekal 96 peluru senapan yang dimiliki. Ketika akan berperang, tiba-tiba Hiromi mulai dapat berbicara dan mengatakan bahwa ia akan baik-baik saja selama dirinya bersama Hideo. Tentu saja hal itu membuat seluruh orang yang selamat itu terkejut karena setelah Hiromi berubah menjadi zombie, dirinya tidak pernah sekalipun berbicara. Selain itu, kata-kata Hiromi semakin membakar semangat Hideo untuk membunuh semua zombie. Hideo mulai membunuh satu persatu para zombie, tapi sayangnya di tengah pertarungan ini Ape dan Sango harus tewas sehingga hanya menyisakan Hiromi dan Sugomi.
Akhirnya mereka berhasil membunuh semua zombie yang mendekat. Akan tetapi ketika mereka sedang melepas lelah, tiba-tiba muncul zombie abnormal. Dengan peluru yang hampir habis, Hideo mencoba menembak kepalanya. Namun ternyata setelah peluru habis, zombie tersebut masih bisa bergerak dan berlari ke arah mereka. Karena sudah tidak memiliki peluru lagi, akhirnya Hideo menghantam gagang senapannya ke kepala zombie tersebut hingga hancur. Setelah membunuh seluruh zombie yang menyerangnya, mereka pun pergi dari tempat itu dengan menggunakan sebuah mobil yang ditemukan oleh Iura. Mereka pergi menuju Gunung Fuji karena tempat itu yang paling aman dari serangan para zombie. Cukup menegangkan ya guys filmnya. Kalau kalian punya referensi film yang mau dibahas, share di kolom komentar ya. Dukung terus channel Magenta Film dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.